Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farilan Pranata. Saya dari kelas TP 4C. NRP saya nomor 68. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari PPT saya tentang oscillating flow path truk 3 cylinder dengan untuk EAS praktek Magnum. Nah, dari slide awal, apa itu sih oscillating flow path cylinder? Oscillating flow path cylinder adalah fenomena di mana fluida mengalir di sekitar sebuah silinder yang mengalami gerakan osilasi atau getaran silinder. Silinder ini dapat mewakili berbagai objek dalam konteks aliran fluida, seperti silinder bulat atau silinder dengan bentuk lainnya. Di slide selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Domain permasalahan yang digunakan adalah geometri kotak dengan dimensi 30 kali 30 dikali 1 yang di tengahnya terdapat silinder. Kotak tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya. Dengan diameter silinder yaitu 1. Berikut ilustrasi geometri domain permasalahan yang dibuat dengan menggunakan software Salome. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ini hasil dari Salome, dan ini yang tertera pada soal. Dimensi domain geometrik permasalahan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam soal, di mana diketahui sebuah bangun 3 dimensi berbentuk kubus dengan panjang searah sumbu X dan sumbu Z adalah 30D dan searah sumbu Y adalah 1D. Di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1D. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2,25D dan membentuk sudut 75 derajat dari sumbu Z. Seperti ini bagian dari soal yang saya dapat. Hasil penggambarannya sudah seperti dijelaskan tadi dari Salome. Next slide. Dimensi domain geometri. Di sebelah kiri ini adalah gambar min distance. Nah, di sini tertera 2,25 dan minimal angle-nya di sini adalah 75 seperti yang saya dapatkan pada soal. Dan yang selanjutnya adalah method matching. Sorry, ini tadi yang belum dihapus dari template Canva. Gambar kiri adalah mesh 1 menggunakan wire discretization dengan number of segment sama dengan 1 dan extrusion 3D. Ini jumlahnya adalah 1. Dan submesh 1 menggunakan net gain 1D sampai 2D dengan ukuran mesh max size sama dengan 1, minimum size sama dengan 0,25 dengan finishes verified, dan ukuran mesh pada silinder 0,05 seperti gambar. Mohon maaf kalau agak buruk ya. Next slide. Selanjutnya saya menyertakan gambar file boundary yaitu dari kondisi batas pada open form seperti yang di sini ya. Bukannya yaitu dari control tick boundary, dan selanjutnya adalah file P seperti pada gambar. Dan yang selanjutnya seperti biasa file U dan P sejajar, tinggal membukanya saja. Yang selanjutnya adalah file dari control tick seperti yang tertera pada gambar. Ini agak jelas ini. Dan yang selanjutnya adalah file transport properties. Ini seperti yang pada gambar set depan. Yang selanjutnya adalah file FV solution seperti pada gambar. Di sini dijelaskan solver, SP, solver, smoother oleh. Yang selanjutnya adalah ini hasil simulasi yang sudah saya upload di YouTube saya, itu simulasi for city animation. Ini kalau di animasi bergerak ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri.
Dan yang selanjutnya adalah ini, ada simulasi dari pressure contour atau kontur kontur tekanan. Yang di kiri saya menggunakan T sama dengan 10, dan yang kanan ini dari T sama dengan 20. Oh ya, ini dari apa namanya, software itu ParaView. Next adalah Forsity contour, kontur Forsity. Seperti pada slide sebelumnya, yang kiri saya menggunakan T10, dan kanan saya menggunakan T-nya sama dengan 20. Lanjut, ini plot-plotan dari Excel ya. Silinder 1, silinder 2, silinder 3 mengalami sedikit perbedaan. Oh ya, yang ini dari gaya lift coefficient ya, gaya lift coefficient. Dan yang selanjutnya ini adalah plot-plotan sama dari Excel. Ini datanya ini dari gaya drag coefficient. Silinder 1, 2, dan 3. Silinder 1, 2, 3 ini maksudnya itu ya, yang ada di tengah-tengah kotak yang ada di software Salome tersebut. Setiap silinder dibikinkan ini di Excel. Nah, jadi kesimpulan dari gambar yang saya jelaskan tadi, lift coefficient. Pertama, meskipun ketiga silinder memiliki rentang dan pola lift coefficient yang hampir identik, terdapat kenaikan yang lebih signifikan pada lift coefficient silinder 2 dibandingkan dengan silinder 1. Ini menunjukkan bahwa silinder 2 menerima gaya lift lebih besar dibandingkan silinder 1. Dan silinder 3 memiliki lift coefficient yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan silinder 1 dan 2, menunjukkan bahwa silinder 3 menerima gaya lift paling kecil di antara ketiganya. Dan yang drag coefficient, yang pertama, ketika silinder menunjukkan pola drag coefficient yang mirip dengan rentang nilai yang hampir sama. Jadi ketika gambar tersebut dalam Excel hampir sama ya. Dan yang kedua, hal ini mengindikasikan bahwa ketiga silinder menerima gaya drag yang relatif seimbang tanpa adanya perbedaan yang signifikan antara satu silinder dengan yang lain dalam hal gaya drag. Ini hampir sama kan? Berbeda di nomor 3 sedikit. Dan kesimpulan tentang gaya hidrodinamika, secara keseluruhan silinder 2 menerima gaya lift terbesar diikuti oleh silinder 1, dan silinder 3 di gaya lift terkecil. Jadi urutannya 2, 1, dan 3. Untuk gaya drag, ketiga silinder mengalami gaya yang hampir seimbang tanpa ada yang signifikan menerima gaya drag lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi yang kelihatan perbedaannya itu yang ada di ini, lift coefficient. Sedangkan di drag coefficient sedikit ya, malah hampir tidak ada perbedaan. Terima kasih, itu saja penjelasan dari PPT yang saya kerjakan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Farel Pranata mengucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.